Alright, good morning everyone. Welcome to today's class. Today I'm gonna explain you about. Wait, this is the wrong. Sorry, this is the wrong material. Today we are going to talk about achieving operational excellence and customer intimacy enterprise applications. Let me try to go full screen. Right. Okay, so in management information system, you can achieve operational excellence using information technology, and you can also reach customer intimacy and use a lot of information system application that you can use in an enterprise or in a company. So I think most of you, I believe everyone has learned about management operational system 2, in which you should have learned about ERP. So this is ERP. ERP is Enterprise Resource Planning yang kalian pelajari harusnya di MO2 semester 4 kalau nggak salah. And then ERP is suite of integrated software modules and a common central database. So ERP collects data from many divisions of firm for use in nearly all of firm's internal business activities. Information entered in one process is immediately available for other processes. Jadi ERP itu adalah sebuah sistem di mana termasuk di situ database, ada modul, ada sebagai macam-macam, dan dia mengumpulkan data dari banyak divisi pada perusahaan untuk dipakai dalam semua aktivitas bisnis. Nah, ERP itu macam-macam. Jadi, enterprise software built around thousands of predefined business processes that reflect best practices. Jadi, di ERP itu kita pakai untuk finance, accounting, human resources, manufacturing, production, sales, marketing, and in finance, we can use ERP, we can use the system for making general ledger, accounts payable, and ERP can also be utilized for human resources, for personal administration. So you don't write manually about the database of your employees, such as where do they live, their payroll, how much do they how much bonus they can get. So everything is used using a system, and then purchasing, shipping, and etc. Firms have to select functions of system they wish to use, and then they have to map business processes to software processes, and use software configurations table for customizing. How ERP works, so there is a centralized database. Jadi di pusatnya ERP itu, jadi ERP itu adalah sistemnya. Pusatnya ERP itu ada database sentral, kemudian ada sales marketing, kemudian di sales marketing, jadi dengan database, kita pakai database perusahaan, sales marketing pakai untuk menetapkan order, lihat bagaimana perencanaan sales, peramalan sales, kemudian bagaimana kalau kita mau retur, bagaimana sistemnya, kalau ada perubahan harga bagaimana, kemudian central base database dipakai finance untuk tahu berapa kita punya uang kas, berapa orang yang berutang, siapa yang ada piutang, berapa kita punya utang, revenue kita berapa. Kemudian human resources, kita pakai sistem untuk tahu berapa lama. Jadi makanya sekarang orang kalau perusahaan besar, utamanya kalau perusahaannya ribuan karyawannya, ratusan, ya dia sudah pakai fingerprint, karena bayangkan kalau dia masih pakai manual, bagaimana cara dia mau absen satu-satu. Itu kan gunanya absen untuk lihat siapa yang terlambat, siapa yang masuk, siapa yang lembur berapa lama, berapa banyak uang lembur yang harus dibayar, dan lain-lain. Jadi itu semua dengan sistem. Berapa biaya labornya, kemudian job skills-nya apa-apa saja. Manufacturing and productions, material apa yang kita butuh, bagaimana jadwal produksi, bagaimana tanggal pengiriman, kapasiti produksi, purchases, dan lain-lain. Jadi itu semuanya pakai IT kan, harus pakai IT. Nah, IT itu, sistem itu generally disebut ERP. Tapi yang namanya ERP itu sebenarnya macam-macam. Coba saya kasih lihat kalian sedikit di kuliah MO2. Jadi perusahaan ERP itu ada banyak. Perusahaan ERP itu ada Oracle, ada
Aduh, kenapa saya lupa. Jadi ada ERP, kita lihat ini ada account, software vendor companies. Jadi banyak perusahaan-perusahaan software yang bisa bikinkan ekosistem untuk perusahaanmu. Begitu. Tunggu, saya coba. Ini. Nah, ini saya kasih contoh di kelas MO2 aku itu, ini sistem di Apotikku. Jadi di Apotikku itu kita pakai sistem informasi untuk lihat berapa how much sales, how much order, bagaimana retur, bagaimana utang piutang. Nah, di back office ini nanti kita bisa lihat laporan kasnya dan lain-lain. Jadi kita tidak melakukan penjualan lagi secara manual, dicatat manual, tapi ya langsung lewat sistem komputer begitu. Itu istilahnya adalah ERP. Nah, ini yang sederhana. Untuk apotik saja ini dibikin tahun 2013, ini harganya sekitar 6 juta untuk hal sesederhana ini. Jadi ERP itu mahal. Bayangkan saya kalau perusahaan besar pakai yang lebih besar, ya pasti lebih mahal harganya. Nah, perusahaan besar lainnya kayak account, nah ini 700.000 per bulan untuk semua fitur, jadi fitur stok, produksi, penjualan, ya seperti kita sudah bahas tadi. Kemudian ada namanya Oracle, ini salah satu perusahaan ERP yang paling besar dan mendunia. Kalau di tempatku dulu di Coca-Cola, bisa satu perusahaan itu punya bermacam ERP. Jadi finance pakai Oracle, sales waktu itu pakai AS400. Ya, tapi itu tahun 2009. Sekarang kayaknya sudah terintegrasi satu ERP semua. Oke, jadi mengerti ya, ERP itu adalah sistemnya. Uh, jadi business value of enterprise system, jadi ERP itu digunakan to increase operational efficiency supaya orang bisa bekerja dengan lebih efisien. Kemudian ada informasi yang sangat luas untuk mensupport decision making. Jadi kita harus membuat keputusan berdasarkan data. Jadi kita tidak bisa bilang kira-kira saya mau tambah produksinya ini, atau misalnya saya mau menjual produk yang A, saya harus bikinkan iklan, soalnya performanya jelek. Dari mana kita tahu performanya jelek? Ya kita lihat datanya, sejelek apa performanya, kenapa dia yang harus dibikinkan iklan untuk di-push, begitu. Kemudian dari ERP juga kita bisa lihat misalnya data, ternyata untuk produk misalnya Sprite, Sprite itu yang beli umur berapa, jenis kelamin apa, dan lain-lain. Nah, itu kan dengan sistem kita bisa baca, jadi kita bisa formulasikan strategi yang cocok untuk produk tersebut, begitu. Jadi kita bisa enterprise system ERP itu bisa provide very wide information to support decision making, and then it can enable rapid responses to customer requests for information and products. Jadi kalau konsumen punya request, dia punya respon, kita bisa menjelaskan kita bisa menanggapinya, meresponnya dengan cepat. Kemudian ada analytical tools to evaluate overall organizational performance. Jadi ada tool analitik yang kita bisa pakai untuk mengevaluasi performance organisasional. Supply chain management, jadi dalam information system juga ada supply chain management, di mana kita pakai supply chain, rantai pasokan itu untuk membuat jaringan untuk organisasi, dan yang kita proses untuk misalnya membeli, kalau kita mau tahu, jadi misalnya kita punya Tonasa nih, dia mau ambil bahan baku, jadi dia tidak hitung lagi secara manual, dan dia tidak pesan lagi secara manual, jadi sudah terotomatis, tersistem berapa bahan baku yang secara rutin dia harus pesan. Kemudian bagaimana ditransform menjadi produk baru dan bagaimana produk tersebut akan didistribusikan. Upstream supply chain, firm supplier, processes of managing relationship with them. Jadi ada namanya supply chain yang upstream, jadi itu termasuk upstream supply chain itu termasuk suppliernya perusahaan, terus suppliernya kita punya supplier lagi, process of managing relationship with them, dan lain-lain. Downstream supply chains, organizations, and processes responsible for delivering products to customers. Jadi misalnya kayak sekarang nih, kita lihat lagi corona, semua orang harus work from home. Nah, kita berpikir, yang misalnya kita lihat negara lain yang lagi lockdown seperti Italia, yang boleh buka, hampir semua negara di Eropa sudah lockdown ya, kecuali Swedia kalau tidak salah. Ya, yang lain itu semua sudah lockdown. Nah, kita lihat, yang boleh dibuka itu cuma
groceries sama farmasi. Nah, tapi groceries itu apa barangnya jadi lambat? Kenapa barang kalau kita ke groceries sekarang di Italia, mungkin kita susah dapat barang. Orang setengah mati cari tisu toilet. Kenapa? Karena toko-toko itu tidak dapat tisu toilet begitu saja kan dia ambil dari penjual pabrik distributor tisu toilet. Nah, distributor tisu toilet ambil lagi itu barang dari pabrik. Pabrik ambil itu barang dia kan butuh supply. Dia butuh supply bahan bakunya buat bikin ini ya, apa namanya? Tisu toiletnya. Jadi ada banyak supply chain yang panjang begitu. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, jadi ya namanya ketika konsumen memperoleh barang ini ada supply chain-nya. Jadi ada perusahaan yang membeli barang, terus dia mendesainnya, terus dia ambil suppliernya siapa, baru dibikin. Habis itu dia harus dikirim, habis dikirim dia harus di inventory. Ada proses sales dan pengantaran di situ. Habis itu dikirim lagi ke berikutnya, baru nanti ke toko, nanti dari toko baru dikirim ini. Jadi dari bahan baku dikirim ke apa namanya pabrik, dari pabrik kirim ke gudang, dari gudang kirim ke toko, toko kirim ke konsumen. Ini semua sistem logistik yang panjang seperti itu. Jadi upstream supply chain adalah ya bagaimana pasokannya ini dilakukan. Kemudian, oh ini ada contohnya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini Nike, kita lihat Nike di sini, Nike Nike itu mendapat barang, jadi untuk membuat sepatu Nike ya, solnya apa-apa itu kan semua ada apa partnya masing-masing, komponennya masing-masing. Misalnya solnya dari mana, dia punya box dari mana, nggak mungkin dia produksi box sendiri kan, dia punya hutan terus dia olah itu kayunya menjadi kardus, kardus menjadi box, boxnya harus ada desainnya, ada warnanya dan lain-lain. Jadi pasti kardus box sepatu Nike itu diambil dari supplier. Nah, supplier sendiri ketika dia memproduksi kardus ya, mungkin dia tidak punya hutannya sendiri, dia ambil bahan baku dari tempat lain. Habis itu dari yang bahan baku ininya mungkin diambil cat juga, catnya dari tempat lain. Maksudnya cat untuk print ya, print warna kardusnya dan desain dan lain-lain. Jadi kita lihat ada banyak prosesnya dari sebelum konsumen mendapatkan sepatu Nike, dia harus beli dulu di toko. Toko ambil dari distributor, distributor ambil dari pabrik, pabrik Nike. Nike sendiri untuk memproduksi produk, yaitu tadi misalnya kardusnya diambil lagi bahannya dari sini, dari sini. Jadi panjang perjalanannya begitu. Nah, upstream adalah pasokan ini, pemasoknya pemasok. Jadi pemasoknya pemasok, jadi sebelum Nike. Jadi Nike sebagai perusahaan ada upstream supply chain, ada downstream supply chain. Upstream adalah pemasoknya pemasok, jadi yang saya bilang tadi, kardus, yang bikin kardus, yang tinta, yang produksi tinta supaya kardusnya Nike itu ada warnanya, dan seterusnya. Kemudian semua supply komponennya Nike, apa-apa saja kah, kardusnya, kertasnya, tagnya, dia punya label, kemudian dia punya sol, dia punya apa lagi namanya, tali sepatu dan seterusnya. Jadi ada banyak supplier yang tergabung di situ. Nah, kemudian nanti Nike yang rakit menjadi sepatu Nike. Anggaplah contohnya seperti itu. Nah, itu namanya upstream, suppliernya supplier. Nah, kemudian ada juga supply chain downstream. Downstream itu dari Nike hingga sampai ke konsumen. Di sini termasuk, jadi Nike mungkin anggaplah Nike diproduksi di Jawa. Nah, kemudian dari Jawa itu dia ada distributornya di Makassar. Di Makassar satu distributor. Nah, satu distributor ini yang pasok dari satu mall ke mall lain begitu. Dari satu toko sport station Trans, sport station ini dan itu dan banyak-banyak toko. Nah, itu semua dia masing-masing retailernya baru sampai barangnya ke konsumen. Jadi ini adalah rantai pasokan downstream, ini upstream. Nah, bayangkan tadi itu kita tadi bicara banyak, ada untuk satu sepatu Nike diproduksi itu berhubungan dengan banyak orang, ada banyak retailer, banyak distributor, banyak supplier. Nah, bayangkan kalau itu secara manual dilakukan ya pasti panjang ya. Makanya kita sekarang sudah pakai software. Sudah pakai information technology. Jadi dengan software, dengan sistem supply chain ini kita bisa bikin model existing supply chain, kita bisa melakukan demand planning, kita bisa